Lamalera, tempat hidup para penangkap ikan paus. Mereka menggantungkan hidup pada laut yang dipercaya sebagai ibu mereka. Laut menyediakan sumber makanan yang mereka butuhkan untuk terus bertahan hidup. Laut juga yang membesarkan mereka, mendidik untuk menjadi tangguh dan terus berjuang. Laut bukan sekedar tempat, melainkan rumah, di mana semua aktivitas orang Lamalera dimulai dan ditutup di laut. Lamalera sudah mendunia. Perkampungan nelayan di selatan Pulau Lembata itu dikenal karena aksi warganya dalam menangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lamalera A dan B berpenduduk sekitar 3.000 jiwa. Secara administratif, keduanya berada di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Sebenarnya titik kalau musyawarah umum tuh balik. Warga Lamalera dikenal sebagai pemburu ikan paus yang tangguh. Berbekal perahu tradisional yang disebut paledang, para awak kapal ini siap mempertaruhkan nyawa demi kelangsungan hidup mereka. Mereka memilih ikan paus sperma sebagai buruannya. Dalam bahasa Lamalera, ikan paus sperma disebut koteklema. Panjangnya mencapai 20 meter dan sering muncul di perairan Lamalera. Ikan paus yang sudah ditangkap akan dipotong dan dibagi esok hari. Selayaknya merayakan kegembiraan atas berkat dari laut, banyak orang berkumpul di pantai. Sesuai dengan perjanjian di masa lalu, kepala paus akan menjadi hak milik tuan tanah. Jika paus ditikam pertama oleh peledang yang najanya berada di sebelah timur kapela, maka kepala ikan akan menjadi hak tuan tanah Lama Fujon. Namun, jika ikan tersebut ditikam pertama oleh peledang yang najanya terletak di sebelah barat kapela, maka kepala ikan akan menjadi hak tuan tanah Tufaona. Bagian rahang akan diberikan untuk tena alat. Sementara itu, sirip ikan akan diberikan kepada Lamafa yang pertama menikam. Namun, oleh Lamafa yang mendapatkannya, sirip tersebut harus diberikan kepada orang tuanya. Menurut kepercayaan, Lamafa dan keluarga intinya tidak diperbolehkan memakan sirip ikan hiu.
karena akan membuat Lamafa kehilangan kemampuannya. Keberadaan seekor ikan paus tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan para Leva Alap dan keluarganya. Penangkapan ikan paus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Lamalera. Para janda, perempuan yang tidak menikah, maupun mama-mama yang suaminya tidak lagi turun ke laut, ataupun suaminya yang tidak berkesempatan menikam, harus menukarkan sejumlah barang untuk bisa mendapat berkat dari laut, yaitu ikan paus. Maka tidak heran jika pada saat pemotongan ikan paus, terdapat perempuan-perempuan yang duduk dengan wadah berisi barang-barang yang bisa ditukar dengan ikan paus. Sebelum cerita besar perburuan ikan paus dimulai, ada serangkaian ritual adat yang harus dilakukan untuk membuka musim berburu di Lamalera. Tahapan ritual adat diawali dengan Tobu Nama Fata yang dilakukan di pesisir pantai Lamalera. Di sanalah kaum laki-laki duduk berdialog. Ritual Tobu Nama Fata menghadirkan tokoh agama, tokoh pemerintah, tuan tanah, serta pemuka adat dan masyarakat Lamalera. Mereka mengevaluasi aktivitas melaut tahun sebelumnya, serta membuat kesepakatan bersama untuk melaut di tahun ini. Persiapan untuk melanjutkan ritual adat ke tahap selanjutnya juga dibicarakan pada saat itu. Pada hari berikutnya, tuan tanah yakni suku Langofujo mulai melakukan upacara Iya Gerek. Suku tuan tanah yang terdiri dari 5 orang akan naik ke atas gunung untuk memberi sesajen bagi para leluhur masyarakat Lamalera. Selain busana adat, mereka juga membawa gong dan tombak. Bunyi gong ditujukan untuk memanggil leluhur, sedangkan tombak merupakan peralatan berburu para leluhur. Taisa ina kesama kesini, taisa. Lepo jajoy daro maludo raji lagi sama kesini, taisa. Di bagian kepala, kaki, dan tangan suku tuan tanah akan dipakaikan ikatan daun alang-alang. Dari puncak Gunung Labalekan sampai ke Laut Lamalera, suku tuan tanah melakukan upacara adat di 5 batu. Batu-batu tersebut diyakini sebagai tempat persinggahan nenek moyang mereka. Batu pertama disebut Rangkava, yang adalah jelmaan dari bagian hidung ikan paus. Di situ, suku tuan tanah menyembelih seekor ayam dan memberikan bagian jantung, empedu, dan usus kepada para leluhur. Selain ayam, suku tuan tanah juga menyajikan sesajen lainnya. Sisanya dimakan bersama dengan orang-orang yang turut mengikuti upacara Iya Gerek ini.
Sebelum berpindah ke batu berikutnya, suku Tuan Tanah melakukan gerakan memanggil leluhur sembari menyebutkan syair adat yang artinya mengajak para leluhur untuk menyediakan makanan di laut. Perjalanan dilanjutkan ke batu kedua sampai batu kelima yang terletak di pinggir pantai. Di setiap batu diletakkan sesajen. Pakonda fai da paupara kekri selamat masyarakat. Pada pemberhentian ketiga, terdapat sebuah batu yang menyerupai punggung ikan paus. Batu itu dinamakan batu Koteklema. Pat Koteklema. Mufal naai matadaka nasinwa alapaj. Nasinwa alapaj. Mugay matadaka Paule Iranaj. Paule Iranaj. Mufal naai matadaka ituk filung afat. Ituk filung afat. Mugay matadaka rangga afakaj. Rangga afakaj. Mugay matadaka kefaur saliang. Kefaur saliang. Mugay matadaka wajor alapaj. Wajor alapaj. Mugay matadaka ilubus alapaj. Pon boran bak jalin. Mat pakon ujago lu pau para orang ak musa julu pada juaj ke daro malu nuraj. Taisa ina kesama kese taisa. Ina kesama kese taisa. Pun boran bak jalin. Jailo do sampai jubata. Mat pakon ujago dulu pau para orang ak musa julu pada juaj ke daro malu nuraj. Taisa ina kesama kese taisa. Upacara Iegerek dari puncak gunung ditutup saat suku Tuan Tanah menceburkan diri ke laut. Mereka melepaskan ikatan alang-alang dari tubuh mereka dan menghanyutkannya ke laut. Ini dilakukan sebagai lambang bahwa para leluhur sudah merestui dan menyediakan makanan di lautan, sehingga masyarakat bisa melaut dan tidak kelaparan. Kelompok Tuan Tanah yang memberi pengaruh dalam perkembangan kebudayaan Lamalera merupakan penduduk asli sekaligus Tuan Tanah di desa ini. Dua suku yang diakui sebagai suku Tuan Tanah adalah suku Langofujo dan Tufaona. Dua suku Tuan Tanah ini dahulu dikelompokkan sebagai kelompok masyarakat dari pegunungan. Suku Langofujo dipandang lebih signifikan daripada Tufaona karena mereka lebih berhasil dalam usaha di laut. Suku Langofujo juga memainkan peran penting dalam acara seremonial pembukaan musim berburu tahunan. Kelompok masyarakat lain yang datang setelah suku-suku sebelumnya adalah sekelompok orang yang datang melalui jalur pegunungan yang saat ini
ada dalam suku Tapo'ona. Gelombang pendatang lainnya berasal dari barat, yaitu suku Lamakera atau Keraf dan suku Hariona, serta kelompok pendatang dari daratan Flores yang berasal dari satu kampung yang bernama Soge Paga. Masing-masing suku di Lamalera memiliki rumah besar atau langobela. Di rumah inilah semua urusan adat dan ritualnya dilakukan, seperti mengurus kematian, pernikahan, serta segala urusan yang berkaitan dengan mata pencaharian, atau yang disebut juga dengan ola-ona. Langobela biasanya ditinggali oleh laki-laki dari anak keturunan tertua di setiap suku. Langobela juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan tali leo atau tale leova, yaitu tali utama di Tenalaja. Setelah Iegeret, dilakukan upacara tali leo. Tali leo terbuat dari benang pintalan kapas yang digunakan dengan disambungkan pada mata tombak atau tempuling. Tali leo merupakan jiwa bagi perahu. Oleh karena dianggap sakral, tali leo akan disimpan di langobela jika perahu tidak berangkat ke laut dalam waktu yang cukup lama. Menurut kepercayaan masyarakat adat Lamalera, sebuah peledang yang tidak dipakaikan tali leo akan mendatangkan kesialan. Misalnya, peledang tersebut tidak akan mendapat seekor ikan pun. Setelah tali leo selesai dibuat, suku pemilik tali leo melakukan upacara makan bersama di pinggir pantai. Makanan khas seperti jagung titi dan tuak putih wajib disajikan pada saat makan bersama. Makan bersama ini merupakan wujud ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu membuat tali leo. Desa Lamalera dibangun di antara Bukit Batu dan Cadas, Kabupaten Pulau Lembata, yang menganga ke Laut Sawu di hadapannya. Terdapat bangunan rumah-rumah penduduk yang didirikan secara permanen di atas bebatuan cadas di kaki bukit. Pantai Lamalera memiliki butiran halus pasir berwarna hitam pekat. Karang-karang dan bebatuan mengisi sebagian besar bibir pantai. Sekitar 30 rumah perahu beratap anyaman lontar yang disangga tiang kayu bulat berderet rapi. Rumah perahu atau peledang yang tidak berdinding ini disebut naja. Naja juga menjadi tempat istirahat di siang hari, kala terik matahari menyengat. Tiupan angin Laut Sawu acap kali membuat mata sulit terbuka. Peledang yang disimpan di naja tampak berjajar rapi ketika tidak ada aktivitas melaut. Peledang adalah perahu tradisional yang digunakan khusus untuk berburu ikan paus. Satu peledang biasanya terdiri dari 8 sampai 12 awak kapal. Di dalam peledang ada 2 tempuling yang berfungsi sebagai alat tikam ikan. Tempuling kecil digunakan untuk menikam ikan yang lebih kecil dari ikan paus, sedangkan tempuling besar hanya dipakai menikam ikan paus. Jadi kita tinggal pegang talinya, bambunya kan terap. Tempuling yang sudah diikat tali leo nantinya akan disematkan ke sebuah bambu.
Bambu itulah yang akan digunakan oleh seorang lamafa untuk menikam ikan paus. Masyarakat Lamalera tidak boleh melaut sebelum serangkaian upacara adat dan gereja dilakukan. Ketika tidak berburu, warga menganyam berbagai kerajinan dari daun lontar, membuat tali temali untuk alat tangkap, dan membuat sampan yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan kecil. Bagi masyarakat Lamalera, Laut Sawu merupakan ladang kehidupannya. Pekerjaan utama masyarakat di dua desa ini adalah sebagai nelayan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki keterlibatan yang penting dalam aktivitas ekonomi di Lamalera. Laki-laki bekerja di laut dan pesisir pantai. Pada kedua wilayah inilah, laki-laki akan membenahi perahu, mesin, dan jaring pukat sampai berburu, menikam ikan, dan mamalia laut, serta berpukat malam. Sementara perempuan melanjutkan pekerjaan laki-laki di tempat kering, mulai dengan membawa pulang pembagian hasil tangkapan dari pantai, mengolahnya dengan mengeringkan atau membakar ikan, serta melakukan transaksi tukar-menukar atau barter dan jual-beli terhadap hasil tangkapan tersebut. Selain memanfaatkan hasil laut, aktivitas ekonomi sampingan yang dilakukan di Lamalera adalah membuat garam, kapur sirih, bertanam pohon mete, serta berkebun singkong, jagung, dan tanaman kebun lainnya di musim barat. Selain serangkaian upacara adat, masyarakat Lamalera juga menjalankan tradisi gereja Katolik untuk meminta restu kepada sang pemilik kehidupan. Tanggal 30 April setiap tahunnya, mereka berkumpul di pinggir pantai untuk melakukan misa arwah Kapela Santo Petrus. Dalam misa arwah, mereka mendoakan orang Lamalera yang meninggal ketika melaut. Masyarakat Lamalera juga mempersiapkan miniatur peledang yang nantinya akan dihanyutkan ke laut seusai misa arwah. Misa dilakukan lagi pada tanggal 1 Mei. Misa ini disebut Misa Leva atau misa penanda musim berburu ikan paus dimulai. Selesai misa, pastor melakukan pemberkatan pada setiap peledang yang ada di pesisir laut Lamalera. Selanjutnya, sebuah peledang yang bernama Raso Sapang dilepaskan ke laut sebagai simbol dibukanya pasar ikan di laut Lamalera. Musim berburu resmi dimulai.
perburuan ikan paus atau penangkapan ikan paus mesti dijaga kelestarian. Baik gubernur maupun pejabat Bupati Lembata sikapnya tegas untuk menjaga kelestarian ritual penangkapan ikan paus. Tidak melarang orang Lamalerah menangkap ikan paus sama dengan membunuh orang Lamalerah. Mereka ini 100% Katolik. Tradisi menangkap ikan paus ini semacam menjadi bagian hidup dari ritus kekatolikan mereka. Derap kehidupan mereka itu di laut maupun di darat, mereka ukur kebaikan mereka itu dari menjalani ritus Katolik atau tidak. Jadi misalnya mereka tidak tangkap ikan pun mereka bilang karena mereka salah terhadap agama, terhadap dalam menjalani agama mereka. Ina sorobudi. Laut itu andaikan mama. Jadi mama memberikan, mama menyiapkan segala-galanya. Ari neidai, fekotena gajolaja. Ya. Ada leluhur yang itu mengawasi laut. Ya, dia membagi setiap perahu, setiap layar. Itulah nafkah yang ditinggalkan nenek moyang. Seperti inilah sisi kehidupan masyarakat Lamalerah yang hidupnya lekat dengan tradisi nenek moyang, yang secara turun-temurun diwariskan melalui ritual-ritual adat dan sebagai simbol keyakinan mereka bahwa laut sebagai ibu pemberi kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk memberi berkatnya kepada mereka. Amagana olai olakai kodekai amagana olai olakai kodekai ola helu ama ola elelele ola helu ama ola arine idai o pekate nagajola aja pekate nagajola aja arine idai ina soro budi nero apadike budi monero apadike ina soro budi